sebuah rumah lengkap dengan isinya akan diberikan kepada keluarga yang layak untuk menerimanya. Siapakah dari ketiga keluarga ini yang layak untuk menerima rumah hadiah? Selamat berjumpa kembali dalam Rumah Hadiah. Kali ini kita akan melihat keseharian dari 3 keluarga yang menjadi calon penerima rumah hadiah. Kita akan kenal lebih dekat lagi bagaimanakah keseharian, aktivitas, serta tantangan yang saat ini sedang mereka hadapi. Atau mungkin bagaimanakah impian mereka. Dan berikut kita saksikan bersama-sama pemirsa, ini adalah keseharian mereka. Hari ini kehidupan sehari-hari dari seorang pemulung sederhana bernama Samijan akan menjadi calon target pertama kita yang akan kita ikuti kehidupannya. Kolong jembatan yang kotor dan bau, tempat tinggal yang beralaskan kardus dan berdinding kain, tempat yang lalu disebut rumah bagi sebuah keluarga, tempat dengan kondisi yang memprihatinkan. Siapakah yang tinggal di tempat seperti ini? Sebuah keluarga pemulung bernama Samijan, karena himpitan keadaan, terpaksa harus tinggal di kolong jembatan ini. Bapak Samijan tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupnya 15 tahun terakhir ini dihabiskan dengan bekerja sebagai seorang pemulung. Dia yang telah berkeluarga dan dikaruniai 1 orang anak harus hidup dalam kekurangan. Penghasilannya sehari-hari sebagai seorang pemulung tidaklah mencukupi. Hal inilah yang membuat ia dan keluarganya belum dapat mewujudkan impiannya, yaitu memiliki rumah. Cita-cita nak udah besar anak kan kepengen seperti orang-orang itu di sekolah, terus SMP mondok gitu. Pikiran saya berhubung pikiran nggak ada, uang nggak ada, terus ini saya cacat di sini. Siapa tahu besarnya bisa sekolah. Nak banjir ya ada pernah 2 kali saya ya takut, ya gimana untuk tempatnya di sini, mengontrakkan uang nggak punya. Saya takut sama di sini, takut sama banjir, pokoknya takut segala macam. anak masih kecil tak suka jembatan karena takutnya saat udah besar nggak
punya apa-apa. Gimana? Terus saya kesini terus. Tidur sini udah bawa jembatan mau ngontrak nggak punya uang. Pakai taruhan uang ini tempat tetangga saya pakai ngairin belum selesai masih kurang 300, pinjem 600 jadi naik jadi 1 juta. Oleh sebab itu, hidupnya terpaksa harus berpindah-pindah. Bahkan pernah sekali ia diusir dari tempat berteduhnya di kolong jembatan karena dibakar di saat terjadi penertiban. Ia pun hanya bisa pasrah dengan keadaannya itu. Namun ia tetap berusaha dengan bekerja keras untuk mewujudkan impiannya, memiliki rumah untuk anak dan istri tercintanya. Kehidupan yang begitu sederhana dari Bapak Samijan bersama istri dan anaknya yang masih bayi menunjukkan betapa berat beban hidup mereka. Lalu bagaimanakah dengan keluarga yang lainnya? Bagaimana jadinya bila sebuah keluarga yang sudah mengabdi bagi masyarakat diusir dari tempat tinggalnya, yaitu tempat pembuatan pupuk, dan harus tinggal di gubuk yang sangat kotor dengan keempat orang anaknya yang masih kecil? Saksikan kisah hidup keluarga calon penerima rumah hadiah setelah yang satu ini. Kehidupan yang begitu sederhana dari Bapak Samijan bersama istri dan anaknya yang masih bayi menunjukkan betapa berat beban hidup mereka. Lalu bagaimanakah dengan keluarga yang lainnya, yaitu keluarga Bapak Sumardi? Rumah kontrakan yang sempit dan berdinding kayu. Tempat yang sesak karena dihuni oleh banyak orang. Rumah yang kumuh seperti tidak layak untuk ditinggali. Siapakah keluarga yang tinggal di tempat ini? Keluarga Sri Sumardi harus hidup dalam keterbatasan ekonomi. 25 tahun suami istri ini menjalani profesi sebagai buruh lepas penyapu jalanan. Pendapatan yang tidak seberapa hanya mampu memenuhi kebutuhan akan makan sehari-hari. Itu pun terkadang masih kurang. Saya kerja sebagai penyapu, penghasilan 10.000 per hari untuk mencukupi 5 orang termasuk istri dan 4 orang anak, ya repot. Anak pertamanya pun harus putus sekolah karena kondisi ekonomi yang pas-pasan. Anak saya itu 4, satu itu yang masuk SMK itu ya problemnya ya belum saya bisa bayar apapun. Terus sekarang berhenti sekolah karena tidak bisa bayar. Penderitaannya pun tidak terhenti sampai di situ. Keluarga Sri Sumardi harus mengalami beberapa kali diusir dari kontrakannya. Dulu saya itu tinggal di kontrakan karena saya itu nunggak 4 bulan, saya tidak mampu untuk membayar sehingga saya diusir. Hingga ia harus hidup di sebuah tempat pembuatan pupuk kompos. Terus saya ada yang mengusahakan saya numpang di pabrik kompos, namun ada yang tidak suka sehingga saya di sini disuruh pergi.
Saya hanya diberi waktu 1 minggu di sini untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan ia pun terusir dari tempat itu. Saya itu bingung itu saya harus kemana. Cari kontrakan saya tidak punya uang, mau numpang di mana, saya sanak saudara juga nggak punya. Mau kemana saya itu ya sampai saat ini saya bingung, jadi bingung. Jangankan untuk bayar kontrakan, jangankan untuk bayar sekolah, untuk makan setiap hari juga saya mau susah. Setiap hari itu punya perasaan ketakutan, takut diusir. Untuk itu saya itu pingin sekali punya rumah sendiri. Tapi itu apa mungkin, karena saya itu orang tidak punya, apa mungkin saya bisa punya rumah sendiri. Dalam keterpurukan, ia pun tidak putus asa. Ia tetap berusaha untuk mewujudkan impiannya, memiliki tempat tinggal yang layak dan menetap hingga ia tidak perlu berpindah-pindah, sehingga dapat membahagiakan keluarganya di sisa hidupnya. Kami sekeluarga berharap kepingin mempunyai rumah harapan, kepingin punya rumah sendiri yang bebas dari biaya kontrakan yang setiap bulannya itu harus saya terpikirkan untuk membayar kontrakan, takut diusir, takut tidak bisa bayar. Saya itu selalu berdoa semoga Tuhan mendengar doa kami sehingga doa kami terkabulkan, sehingga kami sekeluarga mempunyai rumah harapan yang sehat. Bekerja sebagai penyapu jalanan yang ditekuninya selama puluhan tahun bersama dengan istrinya, sekaligus menghidupi anak, bahkan cucunya. Itu adalah keseharian dari Bapak Sumardi. Sedangkan bagaimanakah kehidupan sehari-hari dari Ibu Supartini? Rumah kontrakan yang sederhana. Jauh dari gambaran sebuah rumah idaman. Siapakah keluarga yang tinggal di tempat ini? Bekerja sebagai penyapu jalanan yang ditekuninya selama puluhan tahun bersama dengan istrinya, sekaligus menghidupi anak, bahkan cucunya. Itu adalah keseharian dari Bapak Sumardi. Sedangkan bagaimanakah kehidupan sehari-hari dari Ibu Supartini? Rumah kontrakan yang sederhana. Jauh dari gambaran sebuah rumah idaman. Siapakah keluarga yang tinggal di tempat ini?
Supartini cacat sejak lahir. Demikian pula suaminya. Semenjak terkena PHK, ia berusaha mencari pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya. Sehari-hari, ia bekerja sebagai tukang jahit baju, lap, atau apa saja yang bisa menafkahi keluarganya. Nama saya Supartini, umur saya 53 tahun. Saya sudah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak, laki-laki semua. Meskipun dengan pendapatan rata-rata Rp20.000 per hari, ia tetap berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Suaminya kini juga menjadi penjahit dengan penghasilan yang pas-pasan. Kami merasa capek. Akhirnya kami putuskan sama ibu. Kalau begini saya nggak bisa hidup menghidupkan anak-anakku. Karena kami merasa punya tanggung jawab. Saya harus bertahan hidup demi anak cucu, anak istri saya. Saya bangkit kembali sekuat tenaga saya. Ia juga harus membayar uang kontrakan sebesar Rp400.000 per tahun. Ia pun sering menunggak karena pendapatan yang tidak menentu tersebut. Ini masih ingin mencari kehidupan kami sendiri dengan kemampuan kami sendiri agar kami tidak merepotkan orang lain. Saya meskipun fisiknya kurang, tapi saya nggak mau dikasihani. Kami mau memperlihatkan kekuatan kami sendiri. Biarpun kami cuma mendapat penghasilan sedikit, tapi kita akan bekerja sendiri. Enggak setiap hari kita harus diberi terus. Ketidakmampuan perekonomian memaksa anak keduanya harus diasuh oleh saudaranya jauh dari kedua orang tuanya. Saya tuh sampai jatuh sakit karena memikirkan anak-anak saya. Bagaimana caranya saya itu bisa menuruti kemauan anak-anak saya. Tetapi saya ternyata tidak bisa. Itu cuma dalam pemikiran saya nggak bisa mengeluarkan. Karena memang kami keadaannya tidak bisa memenuhi akan kebutuhan anak saya. Akhirnya saya jatuh sakit. Sampai sekarang pun penyakit itu belum bisa lepas dari saya. Harapannya hanyalah dapat memiliki rumah yang sederhana untuk keluarga tercintanya. Kita merasa senang kalau kita bisa punya rumah sendiri. Meskipun itu kecil, dari bambu pun kami tidak apa-apa. Kehidupan Ibu Supartini yang cacat namun tidak pernah menyerah adalah gambaran dari ketegaran hidupnya selama ini. Siapakah dari ketiga calon penerima rumah hadiah ini yang paling layak untuk menerima sebuah rumah lengkap dengan isinya? Saksikan setelah ini.
keluarga calon penerima rumah hadiah sudah kita saksikan bersama. Bapak Samijan, 39 tahun, tinggal bersama istrinya dan seorang anak yang masih balita. Sehari-hari, ia menyambung hidup dengan bekerja sebagai pemulung. Bapak Sumardi, 71 tahun, bersama istrinya, mereka berdua bekerja sebagai penyapu jalan selama lebih dari 25 tahun. Kini, bersama dengan 4 orang anaknya, mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sangat sempit dan lebih pantas disebut gubuk. Ibu Supartini, 48 tahun. Ia dan suaminya Supartono sama-sama terlahir dengan cacat tubuh, sehingga membuatnya tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Kini, mereka tinggal bersama seorang anaknya di sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana. Siapakah di antara ketiga keluarga tersebut yang akan menjadi penerima rumah hadiah? Tadi kita sudah melihat keseharian dari ketiga keluarga dan cukup bisa tergambar bahwa apa yang mereka hadapi tidak mudah. Lalu, bagaimanakah dengan ketulusan hati mereka? Besok kami akan kembali menjumpai Anda di Rumah Hadiah. Ini uangnya kurang. Ini masih ada ya, kurangnya ini 100.000. Ini benar Bapak enggak ngambil.